Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Dian Ekawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Sukodono Tahunan Jepara. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Pengetahuan dan pengalaman baru apa yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Dari refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered. Di sini saya sebagai guru banyak berceramah dan siswa hanya mendengarkan. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan kognitif anak. Yang seharusnya guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi guru juga harus memperhatikan hal-hal lain dalam belajar murid. Guru kurang mampu memahami karakteristik anak, di mana dalam kelas saya menganggap bahwa kemampuan anak itu semuanya harus sama dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Ini dilihat dari keseharian siswa banyak diam, tidak mau bertanya, dan sepertinya tidak semangat. Suasana belajar di kelas yang tertib, anak-anak tenang, dan memahami materi itu adalah fokus utama dari guru. Gambaran suasana kelas sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selain guru sebagai sumber belajar, anak bisa belajar bebas. Anak juga bisa menentukan sumber belajar yang akan digunakan untuk belajar, untuk menentukan mengerjakan tugas-tugasnya. Kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik bagi anak. Pembelajaran berpusat pada anak. Dengan menerapkan pembelajaran berpusat pada anak akan lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka lebih bisa memahami materi pelajaran yang diterimanya. Menghargai setiap karakteristik anak. Di sini kita memahami setiap individu pasti memiliki keunikan-keunikan masing-masing dari lahir, sehingga bisa dijadikan dalam pembelajaran ini lebih menyenangkan. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, pembelajaran bisa lebih bermakna. Dan itu salah satu menjadi tantangan saya sebagai guru, di mana guru harus bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari pemikiran-pemikiran tersebut, perilaku apa yang akan saya lakukan? Di antaranya memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Menciptakan pembelajaran secara menarik yang berpusat pada anak agar dapat memotivasi belajarnya. Misalnya, menggunakan media-media yang sesuai dengan kebutuhan abad 21 ini.
melayani kebutuhan anak dan menuntunnya sesuai kodrat alam dan zaman. Di antaranya baik melalui pengamatan, observasi, ataupun pendekatan secara personal kepada anak. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. Sesuai dengan perkembangan iptek sekarang, banyak anak-anak hilang nilai budayanya. Saya akan memberikan penerapan materi pada kehidupan anak sesuai kearifan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu dengan memberikan kebebasan peserta didik untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka, terutama dalam pembelajaran. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Saya akan menularkan hal-hal yang baik kepada peserta didik saya supaya mereka bisa melakukan juga yang terbaik untuk kehidupannya. Menerapkan pembelajaran sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Sebagaimana juga dalam pemikiran KHD kita harus menuntun anak-anak bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran KHD, kodrat anak adalah bermain. Dalam pembelajaran, saya akan mengintegrasikan permainan tersebut supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Dari modul 1 yang saya pelajari ini, setelah saya merefleksi diri, saya memberikan kesimpulan, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya karena anak mempunyai keunikan masing-masing. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.